Jadi kita pada waktu tanggal 25 itu kita mulai mengkonsumsi Kravit levofloxacin yang didapat dari Rumah Sakit Puri Indah. Itu kita diminta untuk setiap hari minum 1 butir 750 mg selama 5 hari. Setelah 5 hari selesai, pihak Wisma Atlet ngasih asitromisin 1 kali 500 mg, 1 butir per hari selama 5 hari juga. Antibiotik Kemudian itu ya? dikasih, kenapa? Dikasih Antibiotik itu ya? antibiotik semua. Itu antibiotik semua. Itu untuk menghindarkan secondary infection sebenarnya. Dan juga dikasih ambrosol. Ambrosol itu adalah untuk obat batuk, ya, pengencer dahak sebenarnya. Yeah. Nah, terus kemudian vitamin C dan lain-lain kebetulan kita bawa. Kebetulan juga kita akhirnya dapat beberapa suplemen dari saudara-saudara. Kemudian saya sendiri juga dapetin ayam chow, yaitu saripati ayam, dicampur dengan jahe dan angkat, digodok selama 8 jam menggunakan slow cooker dari teman kita juga, Pak Purnomo. Dari saat ini sudah hari ke-14 dia kasih ke saya, dari 18 hari saya ada di Wisma Atlet ini. Dan itu sangat membantu, karena tanggal 25 itu badan di 38,5. Dan saat itu saya selalu minum 3 kali sehari Panadol. Itu sampai tanggal 29 malam, tanggal 30 pagi demam hilang. Dan itu satu hal kemajuan pesat, karena setelah demam hilang, maka seluruhnya membaik. Di Wisma Atlet ini kita dapat 3 kali makan, 2 kali snack, dengan kondisi saya sendiri pada saat itu karena panas, pusing, dan mual juga. Kemudian mual ini saya nggak tahu apakah dari obat ataukah dari penyakitnya. Kemudian napas saya juga posisinya sangat kesulitan karena berat ya. Puls jantung saya seperti kena beban, sehingga akhirnya normalnya sekitar 80-85. Kemudian pada saat itu saya ngadepin situasi di mana puls saya menjadi sekitar 90-95, dan kemudian kalau mandi atau BAB menjadi 115, karena posisinya jantung harus mengcover fungsi paru-paru saya nggak optimal. Itu yang menyebabkan saya terengah-engah terus. Sepanjang tidur pun terengah-engah, dengan kondisi yang paling bagus adalah tiduran. Tetapi saya dapat informasi bahwa tiduran itu sendiri juga tidak baik, karena kita harus berdiri sebenarnya. Tapi berdiri itu juga membuat posisi paru-paru dan jantung bekerja keras dua-duanya. Berat ya. Jadi paling nyaman itu adalah tiduran sebenarnya. Ya, jadi sudah demam, badan sakit semua, pusing, mual, napas susah, campur aduk semua, termasuk batuk, karena pada waktu kita bernapas agak dalam sedikit, kita pasti batuk. Jadi napasnya kita tuh cuma bisa pendek. Kalau agak panjang sedikit, memicu batuk. Itu selalu seperti itu. Dan tiap malam selama 4 hari atau 5 hari mungkin saya mengalami mimpi buruk juga ya, karena panas 38,5 derajat, dan panas saya itu berlangsung sampai 12 hari, sejak tanggal 18. Tanggal 30 itu saya sudah reda panasnya. Bagusnya di Wisma Atlet ada Wi-Fi, jadi kita bisa connect ke Wi-Fi untuk melakukan banyak hal lah, untuk di layar handphone. Handphone menjadi sesuatu yang optimal saat ini, karena kita bisa masuk YouTube, kita juga bisa ngobrol video call sama teman-teman. Kebetulan kita banyak komunikasi dengan teman-teman untuk saling memberikan penguatan pada diri saya. Kemudian juga bagaimana supaya saya juga bisa membunuh kebosanan dengan nonton video silat, video macam-macam, kartun, lain-lain. Dan juga posisinya kita juga bisa melihat bahwa informasi yang ada di detik.com maupun apapun lah. Dan yang paling baik adalah saya mendapatkan support dari teman-teman melalui WA, baik video call maupun voice call. Itu membantu saya sekali dalam hal sisi psikis. Karena jasmani saya lagi fight dengan virus,
Kemudian secara rohani saya juga didoakan oleh pastor dan lain-lain, dan teman-teman juga, baik lingkungan maupun paroki. Yang penting juga adalah support dari teman-teman. Kadang-kadang kalau kita dapetin kiriman dari teman-teman tuh buat saya membahagiakan diri saya sangat luar biasa, karena saya merasa sangat diperhatikan oleh teman-teman dan tidak ditinggal sendirian. Pasti, Bro. Karena buat saya hal sendirian itu sangat mematikan, harus diakui. Saya orang yang butuh banyak teman dan tidak bisa sendiri. Dan itu sangat menguatkan saya, membantu saya, dan memberikan kepercayaan bahwa di luar sana banyak yang menunggu saya untuk sehat kembali. Kemudian kita juga mendapatkan kesempatan untuk bisa berolahraga di lantai 16. Nah, itu juga salah satu hal yang baik karena kita bisa berjemur matahari dan juga kita bisa olahraga senam kecil ya, sedikit-sedikit. Yang penting badan kita bergerak, dan terutama untuk supaya virus kita ini bisa hilang. Karena virus kita ini ternyata setelah saya baca di literatur, mereka mencari posisi di sinus, di bagian sinus kita untuk mendapatkan situasi yang paling dingin di situ. Dan itu yang kita coba untuk memanaskannya bagaimana, yaitu dengan berjemur matahari setiap hari. Yang saya alami ketika rekan-rekan atau teman-teman dari lingkungan Petrus 4 sudah mengetahui situasi kami, support berdatangan buat kita, banyak sekali perhatian, baik melalui WhatsApp, maupun benar-benar kita dikirimin makanan untuk ngejagain anak-anak yang di rumah. Kemudian juga dari mereka sering menanyakan pada kita, butuh apa yang bisa dibantu, baik dari sisi rohani, misalnya beberapa teman-teman dari Petrus 4 menghubungi Romo Dias dan Romo Suherman untuk memberikan intensi misa pada misa harian. Kemudian mereka juga membuat satu doa di dalam WhatsApp untuk didoakan setiap jam 8 malam untuk kesembuhan bagi kita berdua dan juga untuk perlindungan buat anak-anak yang ada di rumah. Kemudian mereka juga memberikan seperti kontak kepada pihak anak-anak. Apabila ada anak-anak kita yang kekurangan atau yang kesulitan, bisa kontak ke teman-teman di Petrus 4 untuk dibantu dari sisi apapun sebenarnya. Memang pada saat awal lebih banyak kontak melalui WA dulu untuk mensupport kejiwaan kita. Kemudian dilanjut dengan dibuat intensi misa. Dan kebetulan teman-teman di Petrus 4 juga membantu dari sisi psikis. Psikis itu lebih banyak membicarakan mengenai harus bersemangat, positive thinking, tidak stres, kemudian juga bagaimana informasi mengenai COVID yang bagus, artinya untuk informasi yang orang-orang yang semangat dan akhirnya bisa recover, itu banyak di-sharing kepada saya. Itu yang saya rasakan dan sampai hari ini. Dan juga untuk teman-teman di paroki, tidak hanya di lingkungan, sebenarnya juga banyak support, istri mensupport saya dari sisi psikolog untuk membuat saya lebih bersemangat dan membantu saya untuk bisa recover hari ke hari. Karena memang akan sangat berat apabila saya hanya sendirian datang ke Wisma Atlet, karena posisi Wisma Atlet ini memang secara fasilitas oke, tetapi secara kesehatan perawat hanya ada 2 di satu lantai, dengan kondisi satu lantai terdiri dari 30 sampai 35 kamar, artinya sekitar 30 sampai 50 orang, dengan hanya 2 perawat. Dan pada saat awal-awal di mana saya juga mengalami situasi yang sangat berat tersebut, posisi tiap kamar tidak ada tombol bel untuk memanggil perawat. Jadi kalau saya sampai sesak napas, nggak bisa bernapas, itu kalau nggak ada pertolongan dari istri saya, berat sekali. Bahkan saya mengatakan bahwa saya berhutang nyawa sama istri saya untuk bisa melewati situasi yang paling kritis menurut saya sampai hari ini. Dan hari ini saya sudah kembali recover di hari ke-22 di Wisma Atlet.
dan istri saya pun juga sudah kembali normal kondisinya. Waktu Wisma Atlet itu kita tahu bahwa kita harus masuk minimum 14 hari, maka saya harus mempersiapkan peralatan pribadi selama 14 hari. Dalam perjalanannya setelah saya masuk ke Wisma Atlet, ternyata juga lama-lama kita bosan juga ya makan makanan dari nasi kotak terus. Teman-teman banyak yang ngirimin makanan dan kita perlu buat untuk pemanas. Akhirnya dari saudara ada yang mengirimi kompor plus gasnya, kompor kecil plus gas. Terus kemudian juga kita mendapatkan beberapa asupan suplemen dari teman-teman juga, vitamin dan lain-lain. Kemudian kita juga bawa makanan seperti abon untuk kalau kita bosen makan makanan kotak. Kemudian kita juga untuk obat-obatan, terakhir kita minta, karena ternyata kita lebih dari 14 hari, kebetulan saya minum obat tekanan darah tinggi. Jadi saya sudah siapin untuk sampai di 15 hari. Ternyata 15 hari pun saya masih belum bisa pulih kembali ke rumah. Jadi akhirnya saya minta supaya bisa dikirimin obat, segala macam perlengkapan yang lainnya, dan juga minum tuh kadang-kadang kalau di Wisma Atlet ini kadang-kadang kita bisa kekurangan karena kita sehari cuma dikasih 1,5 liter air, 3 kali aqua yang 500 atau 600 ya. Jadi itu kekurangan, kita minta dikirim juga. Nah, perlengkapan-perlengkapan yang lain, mungkin termos ya. Kita perlu termos air dan pemanas air, karena untuk melawan virus ini memang perlu sesuatu yang hangat dan panas. Untuk membuat dahak juga menjadi lebih cair, situasinya akan sangat membantu apabila kita memiliki pemanas air, tapi jangan dari gas, kalau bisa dari listrik. Karena dengan pemanas air listrik ini mempermudah kita untuk mencari sumber energinya. Karena di Wisma Atlet ini nggak ada gas, adanya hanya listrik, itu aja. Saya sih berharap bahwa saya dan istri saya adalah korban terakhir dari COVID. Jangan sampai ada lagi yang menderita seperti saya. Cuman memang kita tahu bahwa yang kita lawan ini adalah virus yang nggak kelihatan dengan kasat mata. Yang bisa kita lakukan adalah jaga imunitas maupun ketahanan tubuh sebaik mungkin. Baik dengan olahraga, suplemen, dan situasinya supaya jangan stres. Yang penting jangan stres. Karena stres itu membuat diri kita, imun kita juga turun. Kemudian juga kita mesti melihat bahwa posisi matahari penting. Kita perlu untuk supaya tiap pagi bisa istilahnya berjemur untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah jaga kebersihan dan juga kita juga nggak bisa menghindari kalau kita pergi. Kalau memang tidak perlu pergi sementara ini, jangan pergi dulu. Hanya yang penting-penting saja, kalau bisa di rumah. Kalau memang terpaksa sekali, ya sudah, nggak masalah. Tetapi semua pakaian dan lain-lain, semua harus segera dicuci kalau keluar dari rumah. Karena kita nggak tahu kita akan ketularan dengan cara apa. Seperti istri saya juga tidak bisa mengetahui dia ketularan dari mana. Padahal dia hanya pergi ke pasar sekali, ke mall sekali, sudah. Jadi kita nggak tahu dari mana sumber penularan tersebut. Terutama pada waktu itu istri saya lagi drop karena sedang datang bulan. Itu yang kita perlu perhatikan pada waktu kita drop. Itu adalah saat yang berbahaya. Karena itu sangat mudah penularan terjadi. Sedangkan kalau kita dalam posisi imun yang baik, dan kita nggak mungkin untuk ngecek darah tiap hari, karena kalau saya ngecek darah itu, kelihatan limfosit saya turun, itu kita jaga aja. Yang penting jangan sampai drop. Buat teman-teman juga, teman-teman yang memiliki kerabat ataupun saudara yang kebetulan sedang kemoterapi juga tolong diperhatikan, karena kemoterapi itu juga menurunkan daya tahan tubuh. Itu juga harus diperhatikan seperti itu. Pesan saya, jaga kesehatan, jaga imun, jaga kebersihan, tidak perlu pergi kalau tidak penting saat ini. Berdoa pada Tuhan supaya kita semua diberikan kesehatan yang prima.